saya hari ini adalah melaksanakan salah satu peran saya sebagai guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi. Jadi mengajak Bapak Ibu semua dan para pekerja untuk berkolaborasi. Dan di sini saya akan ada tugas melakukan group sharing modul 1.4. Jadi kami sekarang ada di modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi. Ini tugas modul 1.4. Sekarang saya akan memulai presentasi saya. Ini adalah mengenai budaya positif. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif itu adalah seperti sesuatu pembiasaan yang dibiasakan, kebiasaan baik sehingga menghasilkan dampak baik bagi kehidupan lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama menambah pemahaman mengenai budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Kemudian kita langsung masuk saja kepada perubahan paradigma belajar. Jadi di sini bagaimana sih kita mengubah paradigma belajar itu? Untuk sebagai pertanyaan pemantiknya, di sini ada sebuah ilustrasi. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, di dalam tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Menurut Bapak Ibu semua, ada di dalam kepalan ini sesuatu yang sangat berharga, yang penting bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tugasnya si B itu adalah membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang, menyogok. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia membuka kepalan tangan tersebut? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan? Tergantung yang bertanya, yang bunyi. Baiklah, Pak Haji bilang tergantung yang membujuk. Ya, kalau misalkan Pak Anton, Tergantung yang menggoda. Itu disebutkan. kalau misalkan Bu Yanti bagaimana? Santai aja. Tergantung juga atau memang ini saya tidak mau ini tergantung lah. Kalau dibujuk tadi Melayu kan pasti mau ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita memiliki jawaban yang bervariasi ya. Ada tadi yang tergantung yang membujuk, tergantung yang menggoda ya. Nah, tetapi sebenarnya pada kenyataannya apakah kita bersedia atau tidak adalah itu kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Jadi bukan pada orang lain. Yang memutuskan untuk membuka ini adalah diri kita sendiri. Jadi yang memegang kendali atas diri kita, atas keputusan yang kita ambil adalah diri kita sendiri. Dan setiap orang berperilaku sesuai dengan kebutuhannya. Apakah yang kita isi kepala ini adalah merupakan kebutuhan kita? Kalau memang itu penting untuk diri kita, mungkin kita tidak akan membukanya. Nah, jadi bagaimana kita akan mengubah paradigma belajar itu? Di sini ada miskonsepsi makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi miskonsepsi ini artinya konsep yang salah sebenarnya. Jadi katanya seperti ini, apabila Anda ingin mengalami suatu kemajuan, maka kita harus bersedia mengubah cara-cara kita. Bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita berpikir tentang orang lain. Jadi di sini dikatakan ilusi guru mengontrol murid itu adalah suatu ilusi. Jadi katanya guru mengontrol murid itu ya itu sebenarnya
William Glasser ini. Kenapa dikatakan guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi? Karena sebenarnya yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri, bahkan murid itu sendiri. Jadi sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain ataupun guru. Nah, ketika pun guru mampu mengontrol murid itu karena murid mengizinkan guru mengontrol dirinya. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga adalah suatu ilusi. Jadi penguatan, bujukan itu adalah cara-cara ataupun bentuk-bentuk kontrol. Bisa aja memang murid itu mau dibujuk, tetapi itu tidak bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nanti murid itu bisa juga menolak. Atau nanti bisa aja dampaknya itu ketika murid itu selalu dibujuk, selalu diberikan penguatan, murid justru bergantung kepada guru, tidak menjadi diri sendiri. Kemudian mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Jadi sebenarnya kita diharapkan tidak usah mengkritik orang lain, tidak usah mengevaluasi, karena itu justru bukan menguatkan karakter, tapi malah melemahkan karakter anak. Jadi ketika anak dikritik, kamu seperti ini, kamu belum bagus. Nah, jadi anak itu berdialog dengan dirinya sendiri secara negatif. Dia berpikir bahwa diri ini bukan orang yang bagus. Jadi bukan untuk membangun kekuatan karakter anak, justru semakin melemahkan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebagai orang dewasa kalau dikritik, kadang saya pribadi lah ya, kadang ada sih rasa nggak enak, nggak nyaman, nggak terima seperti itu. Walaupun itu membangun, kadang saya berpikir kritik itu untuk membangun, tapi secara kenyataan kadang hati ini seperti menolak. Dan satu sisi ada yang merasa bersalah dan punya gambaran diri yang sangat buruk, tidak baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dampaknya ketika anak dipaksa itu, anak merasa tidak dihargai. Dan paksaan ini tidak berlangsung, tidak bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa aja ketika anak tidak dipaksa, dia tidak melakukannya lagi. Jadi dia hanya melakukan ketika dipaksa. Nah, jadi bagaimana sih mengubah paradigma belajar itu stimulus respon menjadi teori kontrol? Jadi kalau stimulus respon, kebutuhan kita sama seperti itu. Tetapi kalau teori kontrol, ketika kita sudah memiliki kendali atas diri kita, kebutuhan kita itu berbeda, kita tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama kalau stimulus respon, tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi ketika ada suatu objek, dua orang memberikan penilaian yang berbeda, kita tidak boleh menyalahkan, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Tetapi karena pada kenyataannya setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda, jadi kita tidak boleh memaksakan. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau stimulus respon. Tetapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita di sini memang belajar untuk memahami aja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa aja itu perilakunya tidak baik, kita langsung ngejudge. Tapi kalau teori kontrol bilang kita tidak boleh berpikir seperti itu. Mungkin dia punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Biasanya orang berperilaku buruk karena dia berusaha memenuhi kebutuhannya. Ada kebutuhannya yang ingin dipenuhinya. Sementara kebutuhan kita berbeda-beda. Sekalipun mungkin rekan kita ada yang berperilaku buruk, atau anak-anak kita ada yang berperilaku buruk. Tetapi sebagai orang yang memiliki kontrol, kita memahami, oh dia itu berusaha
berusaha memenuhi kebutuhannya. Ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya seperti itu. Nanti kita juga di sini akan membahas kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian model berpikir menang kalah kalau stimulus respon, tetapi teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi kita dalam kehidupan yang merdeka, tidak ada tekanan, kita pun harus memerdekakan orang lain juga seperti itu. Kita langsung masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah salah satu dari unsur terbentuknya budaya positif. Mungkin kita sudah terbiasa dengar kata disiplin. Biasanya kalau misalkan kita dengar kata disiplin, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Pasti ada aturan, ya nggak Bapak Ibu semuanya. Pasti disiplin itu ketika kita berhasil menaati aturan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap mendisiplinkan diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya sebenarnya disiplin diri itu harus ada dari dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka dibuatlah dengan terpaksa aturan-aturan itu. Tetapi sebenarnya yang diharapkan itu adalah disiplin diri terlebih dahulu. Kira-kira kalau misalkan semuanya sudah disiplin, apa sih yang akan terjadi? Apa sih yang Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan disiplin ini terwujud? Mungkin kalau disiplin ini sudah terwujud, kita ini yang saya bayangkan sih ketika saya ikut pelatihan ditanya apa sih yang Anda bayangkan ketika disiplin. Saya membayangkan negara yang makmur, dalam konteks kecilnya ya kehidupan yang akan sangat maju. Karena kita ini rasa-rasanya miskin itu, uang anggaran itu habis mendisiplinkan orang, habis menggaji orang. Tapi ketika disiplin itu muncul dari diri sendiri, maka tidak perlu akan kita ini akan makmur. Next, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka di sini ya kita memang tidak harus disuruh. Manusia itu tidak terperintah sebenarnya. Jadi percuma juga kalau manusia harus diperintah. Sebenarnya kita itu tidak terperintah. Jadi merdeka di sini kita bebas dari tekanan, bebas dari paksaan, harus bahagia, memiliki rasa senang. Tetapi di atas kebebasan itu kita harus juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi cakap memerintah diri sendiri ini saya pikir lebih kepada mandiri. Mandiri di sini kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, apa yang baik, dan kita bersedia bertanggung jawab atas setiap perilaku kita. Nah, jadi sebenarnya disiplin itu apa? Nah, pengertian disiplin yang sudah bergeser itu adalah kalau dulu disiplin ketika kita menaati peraturan yang ada. Tetapi sebenarnya disiplin itu adalah ketika kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai ini yang diterima secara umum oleh masyarakat luas. Jadi kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai. Nilai-nilainya adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang universal. Menghormati, menghargai, jujur, bertanggung jawab, termasuk kepada nilai-nilai kebajikan. Tetapi yang lebih diharapkan itu adalah sesuai dengan budaya Indonesia. Nilai-nilai itu adalah profil pelajar Pancasila, dan ini juga yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi
profil pelajar Pancasila yang diterapkan itu adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian anak yang mandiri. Mandiri di sini tadi ya, kita anak itu bisa menentukan apa yang harus dilakukan untuk kebaikan dirinya dan mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak itu mengaitkan satu unsur dengan unsur yang lainnya, menganalisis masalah sampai pada menarik kesimpulan. Berkebinekaan global ini ketika anak di sekolah berasal dari budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi dia mampu hidup di tengah-tengah perbedaan itu, mampu menyesuaikan diri di tengah-tengah perbedaan itu, dan menerima perbedaan tersebut dengan baik. Kemudian bergotong royong, lebih kepada bekerja sama, kreatif, mampu mengambil ide-ide yang baru. Pertanyaan refleksi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia? Yang kedua, apakah Anda ingin karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan? Yang ketiga, apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Kira-kira kalau misalkan pasar remaja, pilih yang mana? Ketiga. Mati. Jadi ini menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab seperti itu. Kira-kira kalau misalkan apa aja jawabannya? Kalau saya, hanya karena kita tadi dengan teori kontrol tadi, dengan stimulus kontrol, saya ikut yang ketiga. Kalau ibu kepala sekolah, yang ketiga. Tetapi memang tidak boleh dipungkiri, pasti ada orang yang melaksanakan yang karena pengen tidak pengen ditegur atau karena ingin mendapatkan pujian. Tidak boleh dipungkiri ya, pasti ada. Atau mungkin gini, kita ke sekolah, misalkan ada ke sekolah itu motivasinya apa? Setiap orang pasti berbeda-beda kan? Nah itu semua juga tergantung kebutuhan. Next. Jadi di sini kita akan belajar teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi yang motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan ketiga ini memang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kenapa sih seorang siswa itu lomba-lomba belajar untuk menghasilkan nilai yang baik itu kenapa? Saya bertanya kepada siswa di kelas 6, ya ada karena memang sebenarnya ingin supaya disenangi guru, supaya dapat imbalan, penghargaan ini tadi, dapat nilai yang tinggi. Tetapi ada memang yang saya itu pengen menjadi yang terbaik dari diri saya seperti itu, karena lebih kepada menghargai diri sendiri seperti itu. Next. Nah ini dia hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kelihatan ke Bapak Ibu? Saya pengen lihat gambar tadi. Bukan lihat tulisan. Baiklah. Jadi di sini kita belajar dulu tentang ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita
kita bisa membedakannya dari sini ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering memberikan kepada anak itu hukuman, kemudian ada juga konsekuensi dan ada restitusi. Nanti akan tahu perbedaannya ya. Tetapi di sini di awal ini adalah ketika diberikan hukuman itu adalah identitas gagal, artinya anak tidak menjadi diri sendiri ya. Tetapi ketika memberikan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Jadi anak berhasil menentukan dirinya sendiri. Dalam hukuman ini memberikan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika anak dihukum, itu sesuatu yang menyakitkan akan terjadi pada dirinya dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Karena sebenarnya konsekuensi ini sudah disepakati. Oh, anak-anak itu ketika terlambat, maka dia harus mengapain. Itu sudah konsekuensi. Ketika dia memecahkan kaca, dia harus memperbaikinya kembali. Ketika mengotori halaman, dia harus menyapunya kembali. Anak-anak sudah paham itu karena sudah tahu seperti itu. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberikan pilihan. Kemudian hukuman. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan dia salah menggunakan sepatu, harusnya warna hitam, tetapi dia pakai warna putih. Lalu gurunya memberi konsekuensinya, kamu harus melepaskan sepatu atau kamu pergi ke rumah mengambil sepatu. Lalu anak melepaskan sepatu selama jam pelajaran. Artinya dia tidak nyamannya itu hanya hari itu aja. Beda kalau misalkan anak diberikan hukuman. Seperti saya dulu kan waktu sekolah kan sering dihukum karena saya terlambat, lalu guru ini memukul pundak saya kuat-kuat ya. Jadi itu bagi saya itu hukumannya sangat menyakitkan ya. Sampai saya kuliah tuh masih terbayang-bayang, masih rasanya benci dan guru itu ya. Dan itu tidak memang kenyataan sesuai dengan yang di sini. Setelah saya sadari memang benar ketika saya dulu dihukum guru, memang saya itu benci sama ibu itu. Sampai saya lewat dari depan rumahnya, saya itu seperti dendam samanya. Saya dipukul dan saya langsung sakit banget, itu sangat menyakitkan bagi saya. Dengan kasar, dengan terus terang aja ya, memang itu melekat dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ini korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Ini murid akan tersakiti kalau konsekuensi anak hidup tidak nyaman. Restitusi, anak mendapatkan penguatan. Kemudian ini perilaku pasif agresif. Jadi ketika kita menghukum anak itu lebih agresif. Nanti dia mendendam, nanti kamu pengajaran yang itu saya tunggu. Itu karena anak diberikan hukuman. Jadi dia membekas dalam hatinya, dia tidak terima sebenarnya, sehingga anak itu berontak. Jadi pengalaman juga kan seperti itu, nanti ketika anak dihukum, lalu dia menunggu gurunya di tengah jalan. Nah, itu karena sebenarnya anak itu sudah tersakiti diberikan hukuman, atau bisa juga anak itu dendam lalu ban motor gurunya langsung dikempesin, ya. Nah, itu karena hukuman tadi yang menimbulkan sikap agresif. Tetapi kalau konsekuensi hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi restitusi masalah terpecahkan. Kita penasaran apa sih restitusi itu? Nanti akan lebih dijelaskan lagi. Ini hukuman ini adalah peraturannya adalah, maka kamu harus contoh, kamu terlambat. Peraturannya adalah kamu harus memilih lapangan sekali. Hukuman ini. Tetapi kalau ketika konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini guru nggak perlu marah-marah dalam memberikan konsekuensi, karena sudah disepakati bersama ya, ada aturannya. Biasanya kan yang ada tata tertib itu pasti ada konsekuensinya disosialisasikan. Beda dengan hukuman. Kamu ini terlambat.
sampai 2 kali atau beberapa kali dalam konsekuensi tadi, apakah itu tidak memerlukan hukuman? Ya kan? Masa kita selalu memberikan didikan kepada siswa konsekuensi terus, mereka atau restitusi terus, pilihan terus, tapi tidak pernah memberikan hukuman, apakah itu benar? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya Pak Dia, bagus pertanyaannya. Jadi apakah ketika konsekuensi ini sudah bolak-balik, apakah tidak ada hukuman seperti itu? Nah, jadi ketika kita membuat tata tertib, contohnya ketika anak melakukan kesalahan pertama, seperti pengalaman saya dulu, kebetulan saya waktu itu di sana koordinator tata tertib, jadi sudah langsung dibuat dalam bentuk banner semua konsekuensinya dan sanksinya apa. Jadi ketika tergantung kesalahannya, contoh kesalahan besar ketika anak ketahuan miras misalkan, maka pertama memang langsung panggilan orang tua. Nah, kemudian diadakan diskusi setelah panggilan orang tua tersebut, nanti ada kesepakatan lagi seperti itu, Pak. Apabila terulang, nanti baru kena keluarkan seperti itu. Hukuman kan? Tapi karena dia bukan hukuman, tetapi karena ini sudah disepakati dan sudah tahu dan sudah disosialisasikan, ini tetap sebuah konsekuensi. Karena nanti akan kita bahas lagi ya. Nah, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, nah hukumannya yang pertama itu paling dia masuk ke ditandai buku merah, masuk ke buku merah. 2 kali tidak mengerjakan tugas, masuk ke buku merah, ditandai maksudnya. Ketiga kali baru dia panggilan orang tua. Jadi tapi sudah ada, memang kalau dalam konsekuensi ini murid sudah tahu akan apa yang akan dia terima dari perbuatannya. Sudah disosialisasikan terlebih dahulu dengan murid, bahkan dengan orang tua. Next. Tetapi kalau sebenarnya kalau pengertian hukuman ini, anak itu tidak tahu dia akan menerima hukuman itu. Jadi tidak ada kesepakatan itu beda hukuman dengan konsekuensi. Next. Ini, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Kira-kira yang nomor 1 ini konsekuensi atau hukuman? Maka itu saya izin minum ya. Terus kita dikasih duit. Dan tanya dulu. Yang nomor 1 kira-kira misalnya konsekuensi atau hukuman. Iya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman kan konsekuensi. Kedua-duanya tergantung waktu sudah disosialisasikan atau tidak. Kalau belum disosialisasikan hukuman, kalau sudah disosialisasikan berarti bukan hukuman. Ya, jadi ini adalah masuk kepada konsekuensi karena dia selaras, hukumannya itu selaras. Terlambat maka dia menulis saya tidak akan terlambat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya benar, hukuman. Tergantung pada yang ujung-ujungnya kan itu kan. Jadi konsekuensi ini ketika kita memberikan konsekuensi ini harus selaras dengan kesalahan anak. Kalau itu yang dibilang konsekuensi itu pelajaran Pak Sapandi kan sama lari. Oh, tapi ini tidak disampaikan di perjalanan olahraga. Kalau dibuat di perjalanan olahraga, dia bisa Jadi hukuman ya. konsekuensi. Kalau yang ini sekarang kan hukuman. Tetapi ketika terlambat di perjalanan olahraga, dia menjadi Konsekuensi. Kalau pelajaran agama hukuman tuh. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan konsekuensi. Ya, benar. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Hukuman itu. Ya. Pelanggaran itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, Bapak Ibu sudah paham perbedaan
dengan konsekuensi Iya, paham. Iya. Baiklah, sekarang Ngomong dulu. sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Baiklah, kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Tadi kita mulai jam berapa ya? Tadi jam 10. 10.40 ya, masih Bukan ada jam 10 lalu apa beda tadi jam berapa? Sabar ya. Keyakinan kelas. Jadi kalau guru penggerak yang sebelum kami itu mereka hanya membuat kesepakatan kelas, tetapi yang untuk yang sekarang ini dia sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan ini lebih memotivasi dari dalam diri sendiri. Beda dengan kesepakatan itu hanya tulisan-tulisan di luar aja ya. Contoh, next lagi. Saja. Contoh gini, kenapa harus keyakinan? Misalkan zaman corona kemarin kita harus bermasker. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kita dengan bermasker kita akan selamat. Seperti itu. Jadi orang memang termotivasi dari dalam diri sendiri sehingga masker laku semua di mana-mana. Karena ada motivasi dari dalam diri sendiri ingin selamat. Kemudian kenapa kita harus ketika di jalan lalu lintas kita harus memakai helm? Karena kita meyakini dengan memakai helm kita akan selamat apabila ada kecelakaan seperti itu. Jadi ini adalah jadi maksudnya gini, kenapa harus dirubah kesepakatan menjadi keyakinan? Karena dia tuh lebih memotivasi dari dalam diri sendiri sehingga orang lebih termotivasi melakukan sesuatu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Kelas berbeda. Kelas, ya ini kelas rendah, kelas tinggi, ini yang untuk SMP, untuk kelas 1 mungkin dengan kelas 1 ini setiap anggota kelas belajar, jadi seperti sebuah keyakinan atau gini kita seperti meyakini sesuatu itu lebih kuat motivasinya untuk melaksanakannya. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Daripada seperti kesepakatan yang saya buat, coba dibedakan misalkan kesepakatannya seperti ini, berpakaian lengkap dan rapi. Coba kamera bisa lihat dulu kesepakatan kelas yang itu. Misalnya kita ulang ya. Jadi kesepakatannya kan berpakaian lengkap dan rapi ini seperti peraturan baris di depan kelas sebelum masuk. Tapi ketika diubah menjadi keyakinan, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi ketika anak meyakini, oh senantiasa menjadi diri yang terbaik, tapi anak tentu akan melakukan hal yang lebih baik. Jadi keyakinan ini lebih bersifat abstrak. Sementara kalau kesepakatan ini lebih kepada aturan-aturan. Padahal sebenarnya orang nggak suka aturan seperti itu. Saya pikir orang dengan aturan itu nggak ada yang suka. Kalau boleh aturan itu tidak ada. Makanya diperbaharui menjadi keyakinan. Jadi itu adalah contoh keyakinan kelas 5 mungkin begini aja. Tidak ada suka diatur, karena semuanya pengen merdeka kan? Merdeka. Jadi Bapak Ibu ini boleh dilihat ya contoh keyakinan. Terus pertanyaannya, bagaimana sih membentuk keyakinan itu? Keyakinan itu harus dibentuk bersama-sama dengan murid, jadi bukan guru yang membentuknya. Jadi kita tanyakan dulu apa sih kebutuhan murid selama mengikuti pembelajaran. Jadi anak mungkin menjawab, oh saya tuh nggak suka kalau misalkan ada teman yang ribut lagi belajar. Jadi kita rangkum semua, kita tulis. Saya tuh nggak suka ketika saya lagi belajar diganggu. Saya tidak suka melihat teman saya berkata-kata kotor. Sehingga nanti dirangkum berubah menjadi bentuk keyakinan, berarti senantiasa bersikap positif,
senantiasa menjadi diri yang terbaik, ataupun menghormati semua orang. Menghormati semua orang itu konteksnya luas gitu. Jadi tidak berisik di kelas itu pun bentuk menghormati juga, tidak berkata kasar dengan teman itu pun menghormati juga, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari aksi nyata kelas 6 di mana kami bersama-sama dengan murid membentuk keyakinan kelas. Coba kalian bisa lihat dulu. Jadi ini keyakinan kelas 6 yang sudah kami bentuk bersama-sama dengan murid. Next. Nah ini sekarang kita belajar. Oh tapi sejauh ini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk pada kebutuhan? Ada? Lanjut. Kebutuhan. Next. Jadi tadi kan setiap orang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun anak berperilaku negatif atau berperilaku buruk, karena sebenarnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi setiap orang? Pertama, kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. Ini adalah kebutuhannya juga, itu kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan biologis ya, bereproduksi itu bertahan hidup juga ya. Tetapi itu untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak sekolah fisiologis ataupun kebutuhan psikologis ya, rasa aman dan nyaman itu penting juga untuk kebutuhan kita juga ya. Seperti kami di sini belajar ada pohon yang belum mau tumbang itu, kami tuh tidak aman rasanya. Itu juga menjadi kebutuhan kami ya. Setiap hari kami siap-siaga sudah merancang kalau terjadi apa-apa lari kemana. Ya nggak Santi? Harus Kemudian teori kontrol. kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ya. Setiap orang ingin diterima dalam kelompok, pengen menjalin hubungan baik dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, guru dengan murid ya. Semua orang pengen disayangi. Jadi ketika ada siswa yang merontak misalkan perilaku menyimpang ya, kadang-kadang kita nggak mau langsung dia berontak langsung kita marah gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita ngikutin teori kontrol tadi, sebenarnya anak tersebut ada sesuatu yang kebutuhannya yang belum terpenuhi. Mungkin dia tuh kurang kasih sayang, jadi pengen diperhatikan sehingga dia teriak-teriak. Kalau misalnya suka pulang, suka pulang mungkin kita panggil dia pulang mau ngapain ya? Seperti itu. Mungkin ini Bu, dia bisa Bertahan hidup ya. dia bisa pulang itu karena dia bosan. Jadi dia tuh ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia pengen bebas. Jadi pengen ada pilihan istirahat. Maksudnya dalam sekolah sebelum leren itu. Kami dalam sekolah sebelum leren itu Ya tadi habis itu pulang ya. Depan. Tapi sebenarnya dia tidak ingin memenuhi kebebasan tadi. Dia merasa bosan di sekolah ini sehingga dia melakukan pilihan untuk pulang seperti itu. Gimana tidak bosan ya? Bisa juga mungkin masuk ini kayaknya apa kurang senang. Wah, boleh juga ya. Apa mungkin kurang kasih sayang dengan kawan-kawannya? Dan kita Mungkin kan temannya kurang. Iya, baru semua pendapatnya ya. memang ada di situ. Jadi kesenangan ini tadi semua orang pengen senang, pengen bahagia. Jadi kesenangan ini bisa dikaitkan dengan pengen tertawa, pengen melakukan hobi, jalan-jalan, pengen makan-makan bersama ya. Itu kesenangan juga ya. Makan bersama. Membagi Kemudian penguasaan. Jadi ada kebutuhan seseorang ini sebenarnya pengen penguasaan ini lebih kepada pengen menunjukkan diri yang baik, pengen berprestasi,
pengen berkompeten itu kebutuhan dasar setiap manusia ya. Jadi misalnya orang yang kebutuhannya akan penguasaan ini bisa jadi tapi orangnya lagi terus lebih sistematis ya. Jadi ini adalah dasar setiap orang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan ini tadi. Ini dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran anak, bisa berupa orang, tempat, benda, nilai-nilai yang diyakini yang terbaik dalam pikiran anak itu. Siapa yang terbaik dalam dunia berkualitasnya, dia masukkan semuanya itu. Orang yang terbaik dalam hidupnya itu siapa, maka akan disimpan di dalam memorinya ataupun dalam dunia berkualitas. Tempat, benda, nilai-nilai kepercayaan, sehingga bagaimana kita mendidik anak akan membentuk anak sehingga dia menyimpannya dalam dunia berkualitasnya. Next, nanti akan kita bahas lagi. Ini adalah aksi nyata kami dalam membentuk dunia berkualitas. Anak kelas 6 ya, apa yang terbaik dalam hidup mereka itu. Memang ini kurang jelas ya, tetapi ini punya siapa ini ya? Ada keluarga, benda yang terbaik itu pengen iPhone, ini pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang jujur seperti itu. Hendi. Next. Ini sudah yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini sudah yang terakhir, posisi kontrol dan restitusi. Ya. Jadi posisi kontrol itu ada yang guru sebagai posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada guru itu seperti di posisi teman, ada juga di posisi pemantau, ada di posisi manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu kita itu sudah di posisi yang mana. Jadi contoh saya praktekkan posisi ketika menghadapi anak yang terlambat ya. Bagaimana sih kelima posisi ini berperan? Saya praktekkan contoh posisi penghukum. Jadi misalkan anaknya terlambat nih. Misalkan nama anak ini adalah Swandi ya. Swandi, sini kamu. Depan. Kamu ini terlambat lagi. Setiap hari kamu terlambat. Jadi posisi penghukum ini biasanya suaranya keras, kemudian makan melotot, bisa juga ya. Jadi itu posisi penghukum. Tetapi apa sih dampaknya ketika murid itu dihukum? Ayo sekarang kamu keliling lapangan 20 kali. Jadi anak di posisi penghukum ini anak akan mendendam, kemudian identitas gagal ya. Tapi kalau pembuat merasa bersalah nih, bagaimana menghadapi anaknya? Si rasa bersalah ini, gurunya ini tidak keras ngomongnya, dia tak lembut ya. Swandi, kamu lagi yang terlambat nak. Kamu tidak kasihan kepada ibu. Saya kecewa sama kamu. Itu membuat merasa bersalah ya. Jadi terus terang saja ya, bagaimana orang tua saya mendidik saya, dia itu sering membuat saya merasa bersalah ya. Mama saya itu sering membuat merasa bersalah. Sehingga itu terpengaruh dengan saya sampai sekarang ya. Itu saya sampai sekarang itu suka merasa bersalah, jadi takut salah kalau misalkan gimana sih salah nggak membuat saya. Itu pengaruh dari orang tua saya dulu ya. Sedikit itu membuat aku salah. Kamu tidak kasihan sama orang tua. Orang tua sudah capek-capek kerja, katanya seperti itu. Saya beli celana satu pun tidak mampu, katanya. Hal yang kupikirin kamu, katanya. Kalau bukan karena kamu sudah tiap hari saya beli baju baru. Membuat saya merasa bersalah sampai sekarang itu memang terbawa-bawa. Jadi dampaknya ketika anak dibuat merasa bersalah, anak tersebut dalam dunia berkualitasnya dia itu hanya menjadi pengen membahagiakan orang lain. Jadi dia cenderung, tetapi ini lebih menyakitkan daripada posisi penghukum sebenarnya, karena di sini anak juga tidak merasa bersalah, dia tidak
moodnya buruk, seperti tadi dia nggak bagus, jadi negatif ya, tetapi terpendam. Tetapi kalau posisi punggung ini anak boleh marah, boleh teriak, makanya tadi muncul sikap yang agresif tadi ya, jadi dia terlampiaskan. Tetapi kalau di merasa bersalah ini kita hanya lebih beban diri sendiri. Posisi teman, bagaimana menghadapi posisi teman? Ih, kok kamu terlambat lagi? Kamu lagi terlambat lagi. Ayolah, besok jangan terlambat ya. Betul ya, lakukan ya demi ibu ya. Jadi kata-kata seperti itu kita dulu sebagai posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Suami, kamu sudah terlambat ya? Kamu terlambat berapa menit? Sekarang sudah pukul berapa? Aturannya apa? Jadi posisi pemantau ini fokus kepada aturan. Oh, aturannya kalau terlambat itu kamu harus ngapain? Seperti itu. Jadi dia pemantau ini selalu berdasarkan aturan. Oh, saya harus ke sekolah jam sekian. Maka anak harus tiba jam sekian. Jadi dia harus selalu berdasarkan aturan selalu ya. Posisi manajer. Kalau posisi manajer ini anaknya dipanggil, ya. Halo nak, kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu kan. Jadi manajer ini lebih kepada menjalin kolaborasi dengan anak sehingga anak berusaha menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi anak menemukan solusi atas masalahnya dan guru mendorong anak untuk berpikir akan menjadi orang seperti apa dia nantinya. Seperti kalau restitusi, kamu kenapa terlambat nak? Terus kalau anaknya jawab, ya bu terlambat bangun. Jadi kalau kamu terlambat bangun, solusinya bagaimana? Kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan? Jadi kita bantu anak menyelesaikan masalahnya kalau dalam posisi manajer. Siapa yang bisa membangunkanmu? Apalagi cara yang lain. Jadi di sini kita lebih kepada memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membantu anak menyelesaikan masalahnya. Next. Jadi bagaimana kita menerapkan restitusi tersebut? Pertama adalah kita menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak bersalah itu ini restitusi ya. Pertama kita stabilkan dulu identitas anak. Walaupun anaknya lagi kesalahannya misalkan ribut di kelas ataupun mungkin ada misalkan anaknya itu bertengkar, pertama kita panggil anaknya, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang, nak, kamu tidak usah takut ya. Di sini kita tidak fokus kepada masalah kamu, tidak fokus kepada siapa yang bersalah, tetapi lebih fokus kepada solusi. Jadi bertakut dan sambung. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan dulu identitasnya ya. Setiap orang itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Kamu bukan satu-satunya kok orang yang pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah, jadi stabilkan dulu identitasnya. Daripada kita panggil, kamu ini melakukan kesalahan terus. Memang anak yang nakal misalkan. Tapi kalau restitusi tidak, distabilkan dulu identitasnya. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Apakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini validasi tindakan yang salah ya. Atau mungkin bisa kita sampaikan, kita validasi dulu tindakan yang salah tadi. Oh jadi kamu diganggu. Karena diganggu kamu marah, kamu bunuh dia. Padahal kamu bisa berlaku lebih kasar lagi daripada itu kan. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Kamu sebenarnya bisa, kamu wajar kamu melakukan hal itu karena kamu mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting. Kita bilang seperti itu. Jadi anak tuh kayak tenangkan dulu. Tetapi alangkah baiknya kalau kamu boleh menambahkan cara-cara baru lagi seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Setelah itu kita tanyakan, apakah kamu meyakini keyakinan yang telah kita bentuk? Kira-kira keyakinan yang mana yang belum kita menjalankan seperti itu. Dia dibawa sehingga dia menyadari dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Next.
Bukunya ulang. Apa ya di sini ya? Dan dengan ngapain? Mandi juga ini. Fokus. Terus Bina yang di Udah. data bicara ini menghukum. Nah, ini pakai rekan. Yang masuk kita dikasih kontrak ya yang Kedengeran ya? Sampai di sini, terima kasih kepada semua. Sebelum berakhir, sesi berikutnya adalah sesi refleksi ya. Jadi di sesi refleksi ini menyampaikan apa sih tadi yang berkesan, kemudian apakah ada perubahan yang dirasakan seperti itu. Mungkin lebih dulu kepada salah satu guru-gurunya. Ya, Pak Ahmad, silakan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit ini semacam ya refleksi lah untuk ini. Jadi pertama ketika melihat apa yang dilakukan Bu Heni dengan memberikan
pemahaman terkait mengenai bagaimana cara mendidik anak. Nah, ini menjadi suatu pengalaman bagi saya juga. Jadi semacam menginspirasi juga mungkin bagi kami yang hadir di sini, para guru, bagaimana cara mendidik anak. Jadi kan ada berbagai macam cara mendidik anak. Dari pengalaman saya pribadi, saya juga pernah mengalami sebagai anak murid, di mana ketika guru sedang memberikan hukuman dalam bentuk kata-kata kasar misalnya atau kata-kata yang kurang tepat, kalau saya pribadi itu tidak di sini itu tidak menimbulkan dendam sih, semacam dendam kepada guru. Tetapi kejengkelan itu ada. Tetapi yang menimbulkan dendam pada waktu saya masih mengalami juga seperti SD dulu, ketika guru itu menggunakan kekerasan secara fisik. Nah, ini yang pernah membuat saya pribadi itu dendam dengan guru. Bahkan guru itu saya ajak kelahi, itu ada. Lalu pengalaman tadi ban motor itu dikempeskan, itu ada. Nah, itu tapi itu dari kekerasan dari segi fisik. Nah, tetapi dari verbal itu tidak. Justru saya kalau dari verbal itu saya berpikir begini, memang itu mungkin, jadi saya berpikir itu memang kesalahan yang memang murni dibuat oleh saya. Jadi saya berpikir juga. Tapi juga ada juga semacam apa tadi guru itu memberikan bimbingan kepada anak supaya coba tadi apa di poin apa tuh di teori kontrol itu yang bukan hukuman ya. Nah, itu sangat, jadi setelah saya melihat itu, saya berpikir begini, saya ingat dengan kata guru saya waktu itu yang mengatakan kalau kedisiplinan kita itu jangan pakai disuruh-suruh begitu. Itu kita berarti seperti mental budak. Nah itu. Jadi kita kalau bisa disiplin kita bisa diingatkan kepada anak murid, kita disuruh harus ini, bisa harus kamu pikir hari ini. Nah, kamu harus kerjakan. Nah, kalau kita disuruh oleh guru seperti itu, berarti kita masih bermental budak katanya. Nah, memang yang diinginkan oleh guru tersebut termuat dalam teori kontrol. Itu tadi setiap orang memiliki cara berbeda, kemudian berusaha untuk memahami. Itu tadi berperilaku untuk memiliki. Nah itu. Jadi ini kesan saya. Jadi ada semacam pengetahuan baru bagi saya setelah saya melihat apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu Heni. Kemudian ini juga menjadi inspirasi juga bagi saya bagaimana ketika memecahkan suatu masalah ketika anak mengalami kenakalan yang ditemukan, yaitu kenakalan yang melanggar kedisiplinan dalam sekolah atau dalam belajar. Tetapi ini memang lebih peran pada sekolah, peran lebih ditanamkan perannya itu pada sekolah, dan sekolah ditindaklanjuti oleh guru. Jadi penerapan situasinya ini lebih pada sekolah. Nah, dan alangkah lebih baiknya memang di sekolah itu dibuat semacam item, atau bukan semacam aturan sih, tapi semacam item-item yang harus disepakati bersama. Kesepakatan. Nah, kesepakatan ini ya, kesepakatan keyakinan itu bisa kita mungkin tempel di setiap kelas. Itu saja. Karena penerapan situasi ini hanya kita bisa buat di sekolah, tapi kalau di rumah mungkin ini akan tadi karena peran di rumah itu kan orang tua kan tidak punya waktu untuk mendidik anak, untuk mengingatkan anak. Alangkah lebih baiknya juga peran orang tua dilibatkan juga untuk agar anak-anaknya itu tahu terus berkelanjutan dalam pendidikan di sekolah. Bisa juga
semacam disosialisasikan atau diberitahukan beginilah kesepakatan yang dibuat oleh kelas. Itu sih yang bisa refleksikan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Baiklah, terima kasih kepada Pak Anton yang telah memberikan refleksi. Sekarang kita dengarkan refleksi dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan merefleksi kegiatan dari Cuma hari ini dari awal sampai yang sedang berjalan saat ini. Adapun yang bisa saya refleksi, yang pertama, saya ambil secara khusus saja untuk siswa. Untuk siswa itu selama ada kegiatan program guru penggerak ini lebih memberi ruang ekspresi yang positif sehingga siswa kita itu, khususnya siswa kelas 6 itu belajar lebih aktif dan kreatif. Nah, selanjutnya untuk gurunya terdapat perubahan juga yang positif, ya salah satunya pembelajaran itu lebih menyenangkan atau joyful learning. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat, dan di sini juga saya sebagai calon guru penggerak sangat mengharapkan kolaborasi dari Bapak Ibu guru semuanya. Karena apa? Memang kami akan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ya. Memang guru itu adalah merupakan pemimpin pembelajaran, tetapi untuk menjangkau lebih banyak anak lagi, kita harus berkolaborasi. Oleh karena itu, dan ini sebenarnya untuk pribadi saya, semuanya adalah untuk keberpihakan kepada murid. Nah, sekarang ini kami juga sudah memasuki pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, sesuai dengan gaya belajar anak. Bagaimana sih ketika anak punya kemampuan rendah, bagaimana harus menyiapkan pembelajaran, itu juga sudah kami pelajari. Dan ketika Bapak Ibu guru ingin berbagi, ingin minta saya berbagi atau hal apapun, saya siap untuk memberikannya. Jadi maupun mengenai penggunaan media pembelajaran, membuat Canva, bagaimana, jadi saya siap dengan senang hati. Jadi semoga kita bisa